pada bagian ini nanti diskusi berkaitan dengan maksud dan tujuan dari teman-teman semuanya. Ini dengan industrial Pancasila pun, industrial Pancasila ini membicara kebebasan menyampaikan pendapat juga demikian. Jadi fungsi kami tadi saya ikut di dalamnya bisa enggak karena saya sebagai wakil dari rakyat. Langsung saja berdasarkan surat yang kami terima ya, dari perwakilan bagaimana menyampaikan maksud dan tujuan sehingga nanti bisa dijelaskan. Langsung saja nih. Yang terjadi di hubungan kerja kami BDM itu ada apa itu? Dinamika kehidupan, sehingga kami tetap mengaji kepada Ibu, sepakat akan apa yang disampaikan Pak Ketua, dan mohon maaf Pak Ketua, kenapa persoalan ini bisa keluar dari internal. Dengan segala hormat kami sampaikan ini terpaksa. Baik, tanpa berpanjang kata, menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Saudara Ketua Paguyuban Tirta Laut tadi, bahwasanya persoalan ini dimulai dengan tidak adanya atau kurangnya transparansi di dalam menyusun daripada RKP untuk proyeksi tahun 2023. Kalau sebelum-sebelumnya, periode direksi sebelumnya itu terbuka, dalam arti begini, satuan kerja dari pejabat struktural itu semua dilibatkan dari bawah sampailah nanti itu menjadi formulasi rancangan RKP. Nah, ketika itu sudah jadi sebuah RKP, maka direksi mengundang Dewan Pengawas untuk mengoreksi sekaligus ngecek tentang aturan-aturan ataupun anggaran-anggaran yang akan dibuat. Namun di tahun 2000, mulai 2 tahun belakang ini itu tidak terjadi, Pak Ketua. Mohon izin dengan segala hormat kami sampaikan ini. Bukan berarti untuk buka aib, bukan, tapi ini demi transparansi. Makanya kami berkirim surat pertama kepada Pak Bupati untuk mengajukan persoalan ini selaku beliau adalah kapasitasnya kuasa pemilik modal. Tapi karena sudah 1 minggu karena kami jawaban tidak keluar juga jawaban dari beliau, sehingga sesuai dengan surat kami kepada Pak Bupati, kami akan menindaklanjuti ini kepada Dewan Perwakilan Daerah. Kami berupaya untuk on the track, Pak Ketua, on the track, jadi tidak serampangan atau tidak. Kami karyawan ini tidak goblok-goblok, insya Allah. Kami 3 tahun ada tahu aturan. Kemudian dari tidak adanya ketransparansi dalam penyusunan RKP itu, kami menduga ada hal-hal yang bersifat di luar daripada ketentuan nasibnya menurut kami, yang kami duga demikian. Mohon izin Pak Ketua, kami juga nanti ngomong biar by data kami sampaikan di sini juga. Pasal 45 ayat 1 sampai 3 kami bacakan, mohon izin Pak Ketua. Ayat pertama, penghasilan direksi ditetapkan oleh KPN. Dalam hal ini kuasa. Kemudian 2 Pak Ketua, pasal ayat 2, penghasilan anggota direksi sebagaimana dimaksud oleh rancangan fasilitas. Ini enggak ada ya yang menyebutkan. Jadi tidak. Ini Pak Ketua, ini ada Pak Ketua. Ini Pak-Bupatinya enggak ada. Kami keliru fotokopi itu kan. Di sini tentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sekali lagi peraturan perundang-undangan. Pengabdian dan cuti. Pasal berapa Pak? Pasal 12 yang terhormat.
Pak Ketua. Pasal 2, pasal 12, paragraf 4, ayat 5. Di situ disebutkan jumlah seluruh biaya untuk ini jelas Pak area. Kemudian kami mempertanyakan dasar usulan daripada direksi untuk menaikkan gaji direksi yang ada penyesuaian dengan Perda tahun 2021 ini. Sehingga bagaimana mungkin menurut kami yang terhormat Ketua. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Pimpinan DPRD Kabupaten Pak SDMM. Yang kami hormati Ketua Komisi beserta jajaran. Yang kami hormati sebetulnya karena eskalasi dan sebagainya kita juga ada beberapa pekerjaan yang belum, tapi kita akan kita buka bahwa apa yang kita lakukan sudah sesuai mekanisme. Jadi perlu saya sampaikan kepada ibu sekalian bahwa pembuatan RKAP ini sudah sesuai dengan regulasi yang ada Permendagri 118 tahun 2018. Kita sudah mulai Agustus proses dan sebagainya, termasuk ini bukti-bukti rapat. Kita sudah melakukan semua satuan kerja, stakeholder dan sebagainya. Jadi justru di sini ini banyak perubahan yang kita lakukan karena sebelum-sebelumnya di pembuatan anggaran RKAP itu belum mencerminkan kemarin manajemen risiko ya. Jadi 2 tahun sudah menggunakan risiko sesuai dengan ketentuan BPKP dan sebagainya. Terkait dengan pertama adalah masalah transparansi. Betul nggak sekarang itu kurang atau tidak transparansi di masa kepemimpinan saya dan Pak Puji? Jauh lebih transparan kalau saya melihat. Jadi ada beberapa bukti. Saya berdasarkan bukti yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf sebelum menarik mekanismenya sendiri. Jadi sesuai dengan Permendagri itu kita Agustus sudah mulai. Sudah ada bukti pengajuan pengusulan RKAP tahun 2023. Jadi prosesnya itu Agustus dan pada di ketentuan akhir November harus sudah ditandatangani oleh KPM. Kan gitu, maksudnya gitu. Ada surat dari Satuan Kerja yang pemangku kepentingan bagian keuangan mengusulkan untuk pembuatan RKAP, termasuk draft tim. Siapa yang ikut? Nah, draftnya susunan kepanitiaan. Kalau di sini kemudian banggar dan sebagainya kita buat mulai. Nah, ini ada surat tugas, juga ada siapa yang terlibat, siapa yang benar, wonten semua. Jadi susunan rencana yang saya tanda tangani untuk istilahnya kalau di sini banggar, kalau katanya tim anggaran. Jadi ada pendapatan, ada investasi, ada apa jenisnya inventaris dan sebagainya, itu mekanisme. Terus kita buat schedule-nya, time schedule. Time schedule-nya ada. Pembentukan tim RKA 2023 minggu kedua Agustus. Sampai itu ada semua. Ini sesuai dengan Permendagri yang kita lakukan semua. Terus termasuk mohon maaf daftar hadir berkali-kali, puluhan kali. Termasuk teman ini terpaksa kami bawa juga, kalau mungkin bukti ini kurang, itu adalah rekaman, ada waktu rapat dan sebagainya. Termasuk mohon maaf Pak Asmar itu termasuk tim penyusun pendapatan. Jadi setiap masing-masing satuan kerja kemampuan pendapatannya gimana untuk tahun biru, mengestimasikan, mengusulkan masing-masing data. Kasubag beliau adalah Kasubag hubungan anggaran, Kasusi hubungan anggaran, itu kita libatkan. Jadi brainstorming, kita tampung semua aspirasi. Saya belum masuk, manajemen belum masuk. Jadi itu sampai yang usul macam-macam. Jadwalnya sudah sangat jelas. Ini termasuk mohon maaf itu tadi saya sampaikan. Daftar hadir itu ada semua. Mekanisme kita jalankan semua. Itu
itu transparan. Jadi investasi masing-masing satuan kerja kita libatkan. Contoh Pak Ispiono mungkin kasih teknik, kita rencana panjenengan itu pengembangan gimana, apa yang perlu panjenengan perbaiki dan sebagainya. Kita libatkan. Di luar ini rapat-rapat itu sering sekali untuk menampung aspirasi dan sebagainya, formal maupun informal. Itu terkait dengan rapat sampai kemudian terakhir des itu kan usulan cabang sekian, masing-masing cabang atau satuan kerja sekian. Manajemen hanya melihat kemampuan. Kalau pendapatan segitu, masuk besok diundang nih. Upaya panjenengan gimana? Target-target yang harus dicapai. Begitu juga investasi. Kalau panjenengan semua membangun investasi itu, apa yang akan panjenengan peroleh nanti? Tujuannya apa? Untuk kehilangan air, perluasan pasar-pasar, atau yang lain? Semacam itu harus ada pertanggungjawaban. Termasuk kemampuan investasi kita sekian dari perusahaan, dia mengusahakan lebih. Buat skala prioritas. Yang membuat mereka sendiri. Urutkan 1, 2, 3 dengan sesuai skala prioritas sesuai dengan kemampuan. Itu mekanisme semacam itu yang kita lakukan. Jadi sangat terbuka, sangat transparan. Macam ini. Jadi ini yang perlu saya sampaikan terkait dengan itu. Nah, sekarang menginjak masalah kedua, suhud. Diduga ada hal yang melanggar ketentuan. Nah, saya sampaikan bahwa kita sesuai dengan regulasi yang kita pahami. Kebetulan sebetulnya mohon maaf, mekanismenya ini sudah kita jalankan, sudah direksi terus berjalan ke Dewan Pengawas, ada waktu 3 minggu untuk melakukan kajian, perhitungan, penelitian dan diajukan kepada KPM. Semuanya sudah dilalui dan sudah sah resmi. Berita acara laporan dari Dewan Pengawas pada Pak Bupati sudah kita lalui semuanya. Ini berita acaranya, wonten semua. Ini lembar pengesahannya, Bapak Bupati juga sampai. Kan gitu. Terakhir di sesi-sesi terakhir kemarin, satuan kerja itu menyepakati, termasuk yang hari Jumat kemarin 2 kali. Sebelum Jumat kemarin itu hari tanggal 28 kalau tidak salah. Itu menyepakati RKAP 2023 jalan lanjut. Yang perlu kita tekankan adalah sosialisasinya. Nah, itu. Diulang pada waktu hari Jumat tanggal 2 kalau tidak salah. Pada waktu mau berangkat ke Solo, beliau-beliau ini hadir. Pada waktu itu juga sampai itu diputuskan, disimpulkan pada waktu saya membawa acara karena saya amanah dari Bapak Bupati itu mendelegasikan kepada Dewan Pengawas untuk menyampaikan hasil proses ini kepada seluruh karyawan. Yang pada waktu itu Pak Elmi yang menyampaikan dan semuanya menyepakati pada waktu sampai terakhir kita tutup, saya tutup setelah membawa acara, dia sepakat lanjut RKAP keren dan ke depan ada hal yang perlu kita perbaiki, kita perbaiki. Nah setelah itu, mohon maaf kalau istilahnya pertandingan, kalau sudah 90 menit plus extra time, perpanjangan waktu, sudah selesai break ya sudah kan. Nah, terus kemudian berlanjut itu kapan selesainya? Kan kita juga bingung. Nah, itu terkait terus mohon maaf terkait dengan regulasi. Ada dugaan bahwa 2,5 kali gaji tertinggi itu betul, itu sesuai dengan Perda nomor 8 tahun 2012. Nah, pasal kalau tidak salah, mohon maaf, pasal 20 kalau tidak salah. Tengahi oleh Pak Jomblang yaitu DPRD. Yang pertama adalah peraturan perundangan. Memang
bahayanya medsos kalau dicuplik dijadikan landasan ya seperti ini. Akhirnya kemana-mana. Mungkin ini memang penjelasannya kurang paripurna, kurang lengkap, kurang runtut. Akhirnya seperti itu. Tetapi secara kesimpulan, Pak Direksi tadi sudah benar bahwa kaitan dengan penghasilan itu ditetapkan oleh KPN. Itu kuncinya di situ. Kalau secara peraturan perundangan, asbab nuzulnya memang ada instruksi Mendagri itu tahun 25 tahun 99. Dan itu memang sudah dicabut Permendagri 2 tahun 2007. PDAM seluruh Indonesia mayoritas pasti pakai 2,5%. Kenapa itu kemarin dicabut di Permendagri 2 2007? Karena kemampuan PDAM itu tidak sama. Saya kasih contoh satu saja. Di Semarang itu 10 kali, tetapi bukan gaji tertinggi, tetapi mereka gaji terendah. Ada juga yang melakukan kajian. BUMD di DKI itu kajian 125 kali gaji lama dicari titik tengah. Itu adalah gaji direksi dari BUMD. Artinya kata kuncinya ditetapkan oleh KPN. KPN memakai hitungan seperti apa itu di ruang KPN. Yang kedua, kami mencermati Pak Direksi, jadi betul ada Permendagri 118 itu tentang Renbis, Renja dan lain sebagainya. Ruang menyusun RKAP itu di mana? Yang menyusun adalah direksi. Tetapi ayat selanjutnya direksi harus melibatkan jajaran PDAM. Jajaran yang dilibatkan seperti apa nanti kita bisa lihat di absensi tadi. Disitulah sebetulnya ruang jenengan bisa mewarnai RKAP. Nah, yang menarik hari ini sebenarnya yang saya tunggu dari 40% itu sudah diputuskan berapa persen? Andai kata Pak Direksi, saya sepakat kita harus prudent, Pak. Harus prudent prinsipal dalam menentukan ini. Karena begitu nanti memaksimalkan sampai 40% jenengan ruang gerak jenengan tidak ada. Cadangan jenengan untuk menaikkan kesejahteraan di kemudian hari akan tidak ada. Kami buka-buka RKAP Kota Malang yang PDAM-nya yang sudah di atas kita, Kabupaten Malang, dan hanya memakai 36%. Nanti datanya saya kasih. Dia punya ruang yang cukup, ruang fiskal yang cukup untuk menaikkan kesejahteraan di kemudian hari. Yang kedua, yang berikutnya, yang ketiga, ke depan beban PDAM akan semakin berat. Ya, nanti kita diskusikan lagi. Karena kenapa? Tarif PDAM sudah tidak FCR lagi, tidak bisa menutup biaya produksi lagi. Coba kalau kami yang di DPRD populer tidak menaikkan gaji di saat beban PDAM yang seperti itu? Tentu jawabannya tidak. Nah, maka untuk kali ini Pak Direksi tolong nanti disampaikan dari 40% itu sudah mencapai berapa persen. Kalau masih 36%, oh berarti di RKAP di yang apa namanya bisa kan dirubah RKAP Pak Direksi, bisa di tengah bisa, berarti masih ada ruang untuk merubah itu di perubahan RKAP. Kalau memang sudah mepet, ya sudah mepet, ya kita harus tahu, harus memahami kondisi PDAM dan kondisi ke depan terhadap PDAM ini akan semakin berat. Saya tanya, untuk dividen tahun ini berapa Pak? Ini turun Pak dari tahun yang lalu. Tahun kedepannya lagi berapa kira-kira perkiraan Pak Direksi? Masih turun lagi. Artinya apa? Begitu biaya produksi jenengan naikkan maka akan berdampak pada dividen, yaitu PAD ke pemerintah daerah. Nah, dua hal ini mari kita pahami bersama. Mungkin yang selama ini komunikasinya agak tersumbat ya mulai dibuka Pak Direksi. Seringlah teman-teman ini diajak ngopi informal saja. Pak Sudi, Mas Helmi, monggo diajak diskusi saja seperti ini. Jadi nggak perlu ke DPRD, ya Pak.
Atau kalau kita kunjungan diajak juga nggak apa-apa lah, teman-teman ini digilir, diajak nanti kita ke mana kita diskusi. Tapi informal seringkali malah menjadi pertemuan yang strategis dalam rangka mengurai hal-hal yang tersumbat itu tadi. Mungkin itu Pak Direksi, dari 40% sesuai ketentuan di Permendagri 2/2007 itu sekarang sudah terpakai berapa? Kalau kita memakai Permendagri lama justru malah 30% ini. Di Permendagri dinaikkan 40%. Nah, dari situ berapa? Jadi kita tahu ruang fiskalnya seperti yang teman-teman tadi sampaikan. Pak, ada nggak ruang nanti kita bisa menaikkan lagi? Kalau toh ini memang masih jauh dari 40%, barangkali itu masih bisa didiskusikan semisal seperti itu. Enggak, Pak Direksi, mungkin itu yang belum betul. Tidak mendapat keadilan juga belum jelas disampaikan apa tuntutannya atau apa maunya. Saya belum mendengar. Kemudian dari Pak Direksi terhadap apa yang disampaikan oleh yang mengadu, saya juga belum mendapatkan kesimpulan jawaban yang fokus. Saya menginginkan pertemuan ini, walaupun ini bukan pengadilan dan kita ini bukan hakim, tidak ada jaksa di sini, kita hanya memfasilitasi atau makjoblang agar pertemuan ini benar-benar membuahkan hasil. Yang singkat padat aja, Pak, nggak usah melebar kemana materinya. Nanti ada ruang tersendiri. Iki perkaranya apa, tuntutannya apa, jawab ini segera menemui kesimpulan dengan win-win solution. Dari pihak karyawan sendiri ojo terlalu kaku dan ngotot. Kita semua ini cari jalan tengah. Di satu sisi dari pihak direksi juga berpikir mapa gedang. Walaupun masalah gaji ini wewenang KPM, bupati lah dalam hal ini, tetapi tetap mengedepankan yang namanya faktor kepantasan, kepatutan dengan melihat situasi kondisi, apalagi kita ini suasana sehabis Covid dan masa pemulihan. Saya ingin tahu cash flow-nya PDAM ini seperti apa, surplus apa belum, sudah ideal apa belum ketika harus menaikkan gaji. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi masuk akal. Bapak Ibu saya hormati semua yang hadir, utamanya kedua belah pihak ini, mari kita berpikir secara lembah mana dan segera fokus kepada titik tujuan yang utama. Ketika melebar ke masalah teknis dan lain sebagainya, nanti ada seperti yang berikut teman saya, nanti ada ruangnya sendiri, ada ruang tersendiri. Mohon izin Pak Ketua, saya ingin mendengar harapan atau tuntutan dari pihak teman-teman ini apa? Ya, sing terima kami disampaikan. Harapannya apa? Belum disampaikan. Jawaban dari Pak Direksi juga apa? Kita ambil jalan tengah, walaupun ini bukan pengadilan, tapi paling tidak kita menurucut hasil musyawarah ini singkat, padat, tepat itu loh Pak. Jadi orang buat kalau ditipu, mumet dengan itu, nggak ada ini, nggak sesuai dengan temanya gitu, nggak sesuai dengan temanya. Kemudian yang kedua yang disampaikan, prinsip penyusunan RKAP ini, kalau ada rencana kenaikan pegawai Pak, itu harus dihitung dulu di RKAP. Tapi untuk direksi enggak, karena menunggu ketentuan dari KPM. Iya apa enggak? Sudah mengajukan kedua kali Pak, tapi Pak Bupati belum menyetujui kenaikan gaji direksi karena kondisi keuangan. Kemudian karena RKAP ini semua proyeksi bayi pendapatan, artinya ini kan jauh. Kasarannya untuk menggaji bulanan itu kan masih mengumpulkan dari iuran atau tagihan rekening dari masyarakat. Nah, kemarin di sosialisasi kami sampaikan, silahkan kalau RKAP ini dirasa belum memenuhi asas keterbukaan, tahapannya belum sama, belum cukup, dan ditarik saja tidak apa-apa. Ditetapkan lagi nanti dibahas dulu sampai malam, ditarik tidak apa-apa. Asal resikonya ditanggung semua. Karena RKAP ini sangat berpihak, artinya kami memandang kesejahteraan masyarakat atau perusahaan atau karyawan perusahaan itu dinaikkan minimal bisa nomboi karena inflasi lah, karena kemahalan dan sebagainya. Di sisi operasi naik terus Pak Bintang.
jadi naik terus. Artinya sebetulnya ini wacana yang kami sudah berpikir keras. Kalau ujung-ujungnya RKAP ini hanya disederhanakan sebagai kenaikan gaji dan tidak, ya sudah. Kalau itu menjadi pembahasan yang menjadi serius, ya dibalikkan aja semua hitungannya. Kalau secara prinsip perusahaan kan ini harusnya tidak menambah pos belanja operasi harusnya, Pak, kalau kondisi seperti ini. Nah, makanya dengan adanya etikat baik dari KPM, direksi yang melalui kami ini sebenarnya kan kami mengupayakan gimana kesejahteraan karyawan sudah lebih baik dengan kondisi yang memang sangat sulit, Pak. Makanya kami bawa ke teman-teman, ini loh wajahnya PDAM, kalau tidak ada kenaikan tarif bangkrut di tahun ini, kalau tidak ada kenaikan beban tetap bangkrut di tahun ini, hanya menunda setahun saja. Nah, itu ketentuan. Kalaupun itu tidak diserah kembali kepada perusahaan. Sementara selama ini terjadi begitu. Selama ini kita tidak pernah maksimal, itu tidak pernah. Beliau Pak Bupati itu mesti ngasih sama dengan tadi Tristan. Betul. Ini Jadi, betul. izin. Tidak. Jadi kemarin kan kami ajukan 2,15, 2,25, 2,35 seperti itu beliaunya mesti. Jadi kewenangan tapi di anggaran adalah 2,5 kali. Tapi realisasinya tidak pernah. Terus saya sampaikan bahwa terkait dengan PAD dan sebagainya. PAD ini medun terus kok logis nggak menaikkan kesejahteraan? Sebetulnya ada surat edaran Permendagri udah lama 2009 bahwa dalam rangka untuk menunjang SDGs Social Development Goal bagi PDAM yang pelayanannya belum 80% dibebaskan kontribusi PAD, dikembalikan reinvestasi ke perusahaan. Ini Ngawi sudah ada beberapa bagian. Ada ketentuannya seperti itu. Oke Pak, saya nggak itu Pak. Nggak usah melebar Pak. Jadi mau Salaman garangan nih. Garangan salaman. Berpelukan. Berpelukan. Teletubbies. Cek. Aku pengen lu asmara pulang ke rumah Jirut. Rakyat menangis. Habiskan uang rakyat. Ini bebani kenaikan pelanggan tidak Pak? Di semuanya ada semuanya. Bebannya atau tidak? Bebannya tidak. Jelas. Tidak. Insya Allah tidak. Tidak. Berarti pelanggan tidak akan dinaikkan dari dari harga sekarang. Kenaikan tarif enggak? Tidak. Oke, ya sip.